Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Mamre 10 sampai 16 Oktober 2021, Amsal 12 ayat 4, Amsal 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PA Mamre untuk kita minggu ini, istriku kebahagiaanku. Hanya seorang suami yang mendapat istri yang cakap yang akan berkata, istriku kebahagiaanku. Kalau istrinya tidak cakap atau bodoh, suami akan merasa istrinya adalah beban, walau mungkin tidak diucapkannya dengan kata-kata. Untuk mendapatkan seorang istri yang cakap itu tidak mudah, dan jika ada, ia lebih berharga dari emas dan permata. Dan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Seperti apakah istri yang cakap? Dituliskan dalam kitab Amsal 31 ayat 11 dan seterusnya. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah kecakapan ini didapatkan seorang istri? Dari takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, ia menjadi istri yang cakap bagi suaminya. Oleh sebab itu berbahagialah suami yang mendapatkan istri yang takut akan Tuhan, sebab ia adalah laki-laki yang sangat beruntung. Jikalau seorang istri tidak takut akan Tuhan, apa yang harus dilakukan suami? Haruskah ia ditinggalkan atau dibiarkan dalam kebodohannya? Tidak. Tapi seorang suami harus mengajari dan menuntunnya supaya ia takut kepada Tuhan. Kasihilah dia juga seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Walau jemaat itu bodoh dan kurang pengertian, tetap saja Yesus mengasihinya dan mau berkorban untuknya. Sebab mengasihi istri itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Jika istri berbahagia, maka ia memberi kebahagiaan. Berilah pujian padanya, sebab itu menyenangkan hatinya. Jika suami sering menindas istrinya, tidak mengasihi dan tidak memperdulikannya, maka istrinya akan cenderung berbuat bodoh dan memalukan, dan itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi, berbuatlah yang baik, berkata-katalah yang baik kepada istri saudara, supaya ia menjadi istri yang cakap. Sebab perkataan dan perbuatan baik seorang suami dapat menambah kecakapan istrinya dan menjadi mahkota bagi suaminya. Jikalau saudara sebagai suami sulit untuk setia dalam hal mengasihi, menolehlah pada masa yang lalu. Begitu banyak perempuan yang engkau cintai, tapi hanya istrimu itulah perempuan yang paling baik yang mau menerima cintamu dengan segala kekuranganmu. Oleh sebab itu, saudaraku,
patutlah saudara menghargai dan menjaga istri saudara sampai maut memisahkan. Jika pada saat ini saudara merasa istri saudara tidak menarik lagi, ingatlah bahwa sangat mungkin dia cantik dan menarik dilihat orang. Oleh sebab itu, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita bersamamu. Jika ia menderita olehmu, maka dia juga akan menimbulkan penderitaan bagimu. Tetapi jikalau dia berbahagia, maka dia akan memantulkan kebahagiaan padamu. Dan saat itulah saudara akan berkata, istriku kebahagiaanku. Tapi jika istri terus mengeluh dan menderita, maka saudara hanya akan dapat berkata, istriku bebanku. Dan ingatlah, istri itu adalah pemberian Tuhan. Karena dia pemberian Tuhan kepada saudara, maka dia harus dijaga. Dituliskan dalam Amsal 22:8. Siapa yang mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Amin.